Oke. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ini di garis bawahi Bang ya, di halaman bait Allah. Dia membalikan meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka dan bla 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 bla. Nah, pertanyaan saya gini Bang. Apakah pantas seorang katanya Tuhan yang berbuat arogan demikian, bisa kan disampaikan secara kasih, bukan secara arogan Bang? Ini kan Tuhan ya, kok berbuat arogan? Seharusnya kalau dia Tuhan, sampaikanlah dengan kasih. Nah, itu Bang. Dan kedua pertanyaan saya, apakah berbuat arogan itu salah satu ajaran kasih Bang? Silahkan. Yang Anda maksud dengan arogan apa dulu? Coba kita pengertian arogan itu apa? Bukankah berbuat arogan itu ngobrak-abrik jualan orang Bang? Coba Anda kan baru baca tadi. Coba baca itu yang tertulis. Coba yang ada. Bukan Anda baca meja itu. Enggak usah, Anda baca dulu apa perkataannya yang dia dan berkata kepada mereka. Iya, saya garis bawahi Bang itu. Makanya Anda saya garis ngerti nggak apa maksud arogan itu? Kira-kira iya, ngerti? berbuat arogan tanpa disampaikan apa? Begitu. Itu kamu baca. Ini kan Tuhan, Bang. Konteksnya ini kan Tuhan. Tuhan bisa marah nggak? Saya tanya, Tuhan bisa marah nggak? Iya, bisa. Terus, tapi dengan bukan apa masalahnya? Kalau dia marah tidak cukup. Kalau gini, Bang. Kalau dia mau marah, tidak perlu dia ngobrak-abrik, cukup dia kan Tuhan. Dia kan memerintahkan malaikatnya. Justru berssyukurlah kau. Dia cukup. Ingkarlah langsung matilah kau. Bersyukurlah kau kalau dia cuma ngobrak-abrik. Bagaimana sih kau? Lucu sekali. Justru karena ini Tuhan, ini tidak punya belas kasihan. Kamu barusan bilang. Dengar dulu Bang. Kamu kan saya mau pakai perkataanmu. Kamu bilang tadi, kalau kita matilah. Itu justru itu cara berpikir dengar dulu Bang. Kalau cara berpikir ini Tuhan kan kasih, tadi. Bang. Ini kasih saya. Masih untung kamu cuma diobrak-abrik mejamu. Bagaimana saya bertanya tentang kasih. Apanya? Ini kan kasih menurut pengertianmu apa? Sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya. Hai hambaku, janganlah kau berjualan di situ. Saya mau kasih jawaban. Tunggu dulu, ini kan kau hanya mau menang-menangan. Oke, silakan jawab. Nah, sekarang begini, kau kan tadi bilang, saya tanya Tuhan bisa marah nggak? Bisa. Kau pernah dimarahi nggak sama orang tuamu? Apa kau bilang karena kau pernah dimarahi maka orang tuamu tidak punya kasih terhadap? Iya, marah bisa marah. Tapi masalahnya di mana? Hal demikian ngobrak-abrik jualan orang. Lah itu kan bagian mau ngobrak kau baru cerita bahwa seharusnya dia tinggal bilang mati saja kau. Itu kan kau tuh. Aduh. Itu dia cuma obrak-abrik kau masalahkan. Tuhan, dia marah tidak cukup cukup saja apa? Dia. Cukup apa? Barusan kau bilang gempa. Kau bilang suruh mati saja. Beri peringatan gempa. Tidak perlu diperlakukan gempa begitu, lagi. Gempa lebih hancur lagi. Itu cuma obrak-abrik meja kok. Iya, peringatan. Peringatan aja bumi kan. Gempa ringan. Kan ada gempa ringan, Bang. Ampun, sekarang mulai lagi gempa ringan. Namanya Tuhan memberikan peringatan kepada hambanya. Ya kan ada gempa yang luar biasa ya. Gini aja Bang, ini kan pertanyaan saya, ini kan Tuhan. Nah ini Bang, tentu orang yang berjual di halaman bait suci itu mencari nafkah, mencari sesuap nasib untuk anak istrinya di rumah. Nah gimana perasaannya sebagai Tuhan? Orang mencari nafkah, diobrak-abrik jualan itu. Ada tertulis rumahku hancur rumah doa, bukan rumah jualan. Iya. Kalau rumah jualan halaman, di pasar. Tadi saya bilang Bang, garis bawahi halaman. Iya mau terserah mau halaman. Saya bilang tadi saya baca garis bawahi. Bang, saya ulang ya, saya baca. Lalu Yesus masuk ke bait Allah. Kamu cari pertanyaan yang lain deh. Semua orang yang berjual daripada diketawain pertanyaan yang lebih berbobot gitu loh. Halaman itu juga bagian dari halaman itu juga bagian dari bait Allah. Kamu mengatur pertanyaan saya. Iyalah kalau nggak berbobot. Pertanyaan saya. Saya bukan mengatur, saya mau kasih ini berbobot. Pertanyaanmu tidak bermutu, tidak berbobot. Cuma bisa diketawain orang. Kita berlogika, mereka itu ketawa semua dalam hati mendengar pertanyaanmu. Kan bisa disampaikan dengan kasih. Apalagi mendengar jawabanmu. Kau mau bilang kasih itu. Sudah saya bilang. Janganlah berjualan Sudah saya bilang di Tuhan halaman itu bisa marah nggak? Kau bilang bisa.
Orang tuamu Loh, bisa marah katanya nggak? Kau bilang, kasih. jika orang tuamu, Katanya jika jarang orang, kasih. loh, kan saya udah bilang tadi, jika orang tuamu marah itu kau bisa bagian dari Katanya mengasihi. ajaran kasih, nggak boleh Bagian marah. dari mengasihi. Lu Tampaklah kasih itu pipi kiri, berikanlah pipi kananmu. ada Tuhan, kalau dia kasih, kau akan ditegur dan dihajar. Itu Berarti perkataan Alkitab. ajaran kasih gugur. Loh, ajaran bagian kasih itu, gugur. kau lihat kasih itu bukan cuma membelai. Kalau kau tidak pernah Orang diparahin, Kristen mengatakan kalau kau tidak pernah dimarahin orang tuamu, itu berarti kau tidak pernah diperhatikan. Manusia merendahkan diri. Bagaimana Dengar dulu. Kau kan mau tahu perhatian itu bagian dari kasih. Itu supaya orang tidak terlalu jatuh ke dalam perbuatan-perbuatan yang nanti akan mengakibatkan dosa, akan mengakibatkan kerusakan dan sebagainya. Jadi kalau saya tidak bertanya tentang itunya, Bang. Saya bertanya, apakah wajar seorang Tuhan, katanya Tuhan, mengobrak-abrik jualan orang yang sedang mencari nafkah? Itu pertanyaan saya, Bang. Apakah wajar seorang Tuhan, katanya Tuhan, mengobrak-abrik jualan orang yang orang itu tentunya mencari nafkah untuk menghidupi anak istrinya? Kok dia obrak-abrik? Seharusnya, Bang, kalau memang dia Tuhan, turunkan, kasih duit, cing, tiba-tiba ada duit ini, duit bar, ya kan? Nggak perlu, Bang, berbuat arogan demikian. gini ya, kau dari tadi cari pertanyaan yang berbobot aja lah, yang agak-agak menganu Lah, itu. ini justru ini berbobot karena Anda tidak bisa menjawab. Kau mempertanya apa dari tadi sudah saya jawab. Kau mempertanyakan tentang kasih sudah jawab. Bang ya. Kau carilah yang pertanyaan berbobot lain, ganti pertanyaanmu supaya menarik kita diskusi. Kira-kira kamu mampu nggak kalau saya tanyakan? Enggak Apa ya? Semua yang itu pasti mampu. Lah, lanjut, Cepat bentar, kok pertanyaan kalian. biar dulu dia ngomong. Pak Mantan, silakan Mantan, biar dulu saya. Silakan Bang, kenapa Pak Mantan? Enggak, saya tengah sebentar aja. Jadi itulah kakek bukti Yesus itu bukan Tuhan kakek. Kalau Tuhan dia kan tinggal pakai tunjukan mujizat aja. Misalnya lenyap pedagangnya atau apa. Siap. Di situ membuktikan Yesus itu bukan Tuhan. Lanjut. Ya. Gimana? Saya kan bertanya, Bang, apakah pantas Yesus yang dianggap sebagai Tuhan mengobrak-abrik jualan orang tanpa belas kasihan? Ya kan? Tentu orang yang berjualan itu mencari nafkah untuk sesuap nasib anak istrinya di rumah. Seharusnya kalau dia Tuhan, Bang, ya, kasihlah rezeki, kasihlah uang. Ini Saya kasih tahu kau kan gini. Ya, saya mau jawab kan? Saya mau jawab. Jadi kau ulang-ulang pertanyaannya supaya saya nggak bisa jawab. Tolong. Ini. Kau yang tolong. Itu kenyataan begini. Kok kamu nyerang pribadi saya? Kalau nggak bisa diskusi turun aja. Nggak bisa jawab, selesai. Sekarang begini. Udah, kamu dengar dulu ya. Sekarang begini. Silakan. Oke, terima kasih Bu. Saya bilang tadi, kan kalau dia hanya diobrak-abrik, daripada kamu bilang bahwa dia harusnya dihukum. Dia kan karena ada temanmu bilang bahwa itu bukan pembuktian Tuhan, itu bukan dengan langsung menghukum. Justru dia cuma memarah itu supaya terhindar dari dosa yang lebih besar. Itu kan tidak ada penghukuman. Justru dia mengapa supaya berhenti itu kegiatan, supaya tidak masuk. Itu sama seperti orang tuamu memarahimu. Kamu belajar kenapa? Supaya kamu tidak tinggal kelas, supaya kamu tidak menjadi orang yang tidak berguna, supaya kamu tidak menjadi pengangguran. Bagian marah itu bagian dari kasih, peduli. Jadi jangan kau pikir Tuhan tidak kasih. Cara berpikirmu itu, carilah pertanyaan lebih berbobot dari ini. Aduh, susah. Oke. Saya bertanya Bang, yang boleh ya? Ya, silakan. Oke. Abang Tritunggal ya? Di Kristen itu tidak ada Tritunggal, sebenarnya tidak ada doktrin. Di doktrin Alkitab itu jelas. Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Tuhan itu apa? Ya, dia disebut dengan Bapa. Kemudian Bapa itu apa? Dari roh. Roh itu ya Roh Kudus. Mohon maaf Bang. Saya mantan Kristen Bang. Ya, saya Protestan Bang. Jadi yang saya pahami adalah konsep Tritunggal itu Allah, Anak, Roh Kudus. Ya. Jadi Allah, Anak, Roh Kudus ini ternyata ditentang oleh oneness Bang. Jadi abang jangan bilang nggak ada. Bahkan Bang, saat ini denom Kristen itu ada 45.000 denom Bang di dunia ini. Ya. Jadi abang tadi juga bohong. Bukan semua Kristen yang mengaku Yesus itu Tuhan Bang.
Saksi Jehovah, Unitarian, Saksi Jehovah bukan Kristen. itu kata Jangan. abang. Itu kata abang. Kok kata abang ya? Itu katamu itu nggak benar. Kau tinggal Google aja Saksi Jehovah itu apa. Jangan kamu dengar di. Apa? Mereka juga mengaku Kristen kok ya. Mereka mengaku semua juga bisa mengaku Kristen. Kau kan nggak mengakui ini Ahmadiyah. Kamu. Itu mengaku Kalian Islam. Kalian dari 45.000 denom kalian sebenarnya mana benar? Oneness bilang kalian ke bidat. Hah? Saksi Jehovah juga demikian. Kau dengar nih, jadi Kristen Yang mana itu yang bukan Kristen itu dari awal Kristus Yesus itu tidak membawa agama. Tidak ada sama sekali Siapa dia bilang membawa agama. Dia membawa dirinya. Siapa Jadi bilang kalau membawa agama? Kamu tidak baca membawa ini. agama, kamu Kamu ngaku. baca Matius 5:20. Maka aku berkata kepadamu, jikalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Apalagi kamu pukiri? Iya, kalau Nah, kamu tadi baca saya Alkitab, katakan, saya- kamu mengaku sebagai Jangan Kristen, bohong. mantan Kristen, kamu dari situ aja kamu takia, bohong. Kok Untuk takia apa? kamu yang berbohong? Iyalah, dari situ aja kamu berapa tidak. poin kamu udah bohong? Kamu mengaku Kristen tapi kamu tidak mengerti dasar doktrin Kristen.